Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kadus atau Kepala Wilayah Bumi Gora secara khususnya, yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, ayahanda kami tercinta, yang kami hormati para asatiz wal ustazat serta jamaah pengajian Nuzulul Quran rahimani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara Nuzulul Quran kita pada hari ini insya Allah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan bagus, sehingga pada akhirnya nanti kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni keberkahan Nuzulul Quran, keberkahan Ramadan, dan keberkahan silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat juga kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam ini jamaah sekalian hendaknya kita terus menerus mengucapkan dan menyampaikannya sebagai rasa takzim dan hormat kita kepada beliau, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita jamaah sekalian di hari kemudian kelak beliau bisa memberikan kita syafaat yang besar dan kita bisa terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dikarenakan oleh kekhilafan dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oke, perhatikan nih, kita nuzul malam niki. Apa yang kita nuzulkan malam niki? Jelas Al-Qur'an. Bapak-bapak tiang nenten pelunggum sekedar duduk bersila lalu mengatakan nuzulul Quran. Ya, ini kita peringati, tetapi waktu kita peringati nuzulul Quran ini harus arab mau telik dalam Al-Quran, bukan sekedar cerita. Harapan Bapak Kadus tadi mudah-mudahan kita bisa amalkan. Maka nuzulul Quran kita hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya yang diberikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian niki, banyak Al-Quran memanggil pelunggum sami. Bumi dipanggil oleh Al-Quran, langit dipanggil oleh Al-Quran, api dipanggil oleh Al-Quran, anak-anak ya, kanak-kanak kode ya, kaum remaja ke bawah dari TK, PAUD, MI, Sanawiyah, Aliyah dipanggil oleh Al-Quran. Semua Nabi juga dipanggil oleh Al-Quran.
Maka lewat nuzulul Quran ini dia ingin menjelaskan kepada pelunggum sami kenapa kita dipanggil oleh Al-Quran. Ya, ini nuzul kita malam niki. Yang pertama niki jamaah sekalian, yang ingin menyampaikan ke pelunggum sami panggilan Allah kepada bumi. Bumi niki tempuh si Al-Qur'an, si Allah Taala lewat Al-Qur'an. Yang sama, bumi dipanggil, langit dipanggil. Wa ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, telan airmu. Wahai langit, tahan airmu. Kapan bumi dipanggil, Bu? Bumi niki dipanggil dulu waktu Nabi Allah Nuh alaihi salam mewujudkan mukjizatnya. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah sekian 1000 tahun, 950 tahun beliau dakwah jamaah sekalian. Itu dapat jamaah cuma arak 80. Baru puluh mau jamaah 100 tahun dakwah. Lamun tiang pihak madrasah 100 tahun buat balu santri kah ke pihak madrasah niki. Masya Allah. Nabi Nuh itu ibu 100 tahun dakwah. Arak balu puluh jamaah. La ilaha illallah. Betapa sulitnya. Nah, makanya beliau jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu diolok. Nabi yang paling diolok. Makanya pelunggum sami menjadi ustaz, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dendek berharap lalu demen teturut, mau teturut, geger teturut. Dendek berharap niki doang. Harpang endah dengan si celak, harpang endah dengan si hina itu. Jadi pas tetehina lemak ndek bakat lalu perasaan. Ini hukum semua mubalik, hukum semua tuan guru, hukum semua ulama. Hukumnya apa? Sebahagian mereka yang turut legowo sami'na wa atona, sebahagian juga ada yang membelakangi. Itu hukum jamaah sekalian. Nabi Nuh alaihi salam istrinya juga niki ndek kayun. Ndek teu demenang niki. Bijen niki ndek teu demenang. Ndek teu demenang si bijen dakwahnya. Itu kan si ndek demenang itu paling bisa. Si ndek demenang niki amat sai. Kalau Nabi Nuh bijen sendiri ndek demen, ndek kayun lek dakwah Nabi Nuh. Sebinian juga ndek demen. Sebinian niki jamaah sekalian tukang pesengeh patung. Itu sebinian Nabi Nuh. Bahkan sebinian Nabi Nuh yang mengundang semamang kau ndak joga ngene. Dan kamu nu masih mendong pihak semama ndek milih no sayang. Itu istri Nabi Nuh itu jamaah sekalian. Apakah Nabi Nuh tidak pernah mengajarnya? Aja. Gama ari sembah gama Allah, turut aku gama. Apa isi senina Nabi Nuh? Ane side-side, wah kakak ane aku. Itu waktu Nabi Nuh alaihi salam dinampakkan mukjizatnya oleh Allah. Katanya begini jamaah sekalian. Wahai Nuh, hari ini aku akan turunkan air di bumi. Persiapkanlah perahumu. Nah, riwayat Qisasul Anbiya itu jamaah sekalian, Nabi Nuh buat bahtera di tengah lendang niki. Maka beliau Nabi Nuh alaihi salam bahteranya niki, kapalnya ini tejariang sepiten si masyarakat. Kembe nampun tejariang sepiten, kapal niki ngonek lalu jari bu embe laina berlayar. Tempat Nabi Nuh niki kalau dari Kawu ke Napiaran ke Mandalika itu kan 10 sampai 11 kilo mungkin dari sini sampai Mandalika. Lamun niki tahu pihak kapal kan bau tegerus si tanker rojok Mandalika. Tetapi Nabi Nuh, daerah tempat Nabi Nuh itu dengan laut itu kan ribuan kilo.
Buru-buru beliau pihak kapal, lek tengah lelendang, lek tengah padang pasir, kan kelelek. Tapi ini kan perintah Allah jamaah sekalian. Ini perintah Allah. Makanya masyarakat Nabi Nuh berkata, "Mbek tona berlayar kapal laut niki." Akhirnya dijadikan sepiteng. Nggih, dijadikan sepiteng niki. Padahal jamaah sekalian, di setiap papan yang dipakai buat perahu itu ada nama-nama nabi ditulis di papan itu. Nabi Adam, beliau Idris, Yakub alaihi wassalatu wassalam, Nabi Yusuf sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada satu orang stroke, mati stoik. Si Unin benci Nabi Unin, petur saku jamak kelalu naik dah jo kapal Nabi Nuh. Si gedek niki. Yang membenci Nabi Nuh itu jamaah sekalian bukan orang sehat saja, orang sakit membenci Nabi Nuh. Bukan kaum ibu-ibu saja, kaum anak-anak juga membenci Nabi Nuh. Makanya Bapak inggih, ukuran kemuliaan perjuangan kita, seberapa orang benci terhadap kita, yewah ukuran perjuangan. Lamun masih sekedar kanak bajang doang benci itu aja, kurang bagus perjuangan. Nah, lamun wah mulai oleh kanak kocet benci, dengan toa benci, dedara benci, ustaz benci, dengan sakit benci. Perjuangan pulunggum sami niki, oh berarti pulunggum niki perjuangannya sangat mulia sekali. Yang tanya sekarang, mana lebih baik pulunggum niki, pendukung perjuangan agama atau pembenci perjuangan agama? Lebih baik pendukung, baik. Pendukung. Kira-kira lamun lek zaman Nabi Muhammad SAW ia tu terlahir, kira-kira ia terjadi pendukung atau penentang perjuangan Nabi? Pendukung. Lamun kaseriuk karakter jamaah kau andai jamaah kau niki arak lek zaman Nabi Muhammad ndek dia jadi pendukung. Ndek dah jadi pendukung. Kembek niki jamaah sekalian apa ndek jadi pendukung. Murak lalu tu mau, murak lalu tu Nabi haran kebabit lek segala macam cerita si endek-endek percaya. Karena Abu Jahal itu luar biasa sekali provokasinya. Pinter Abu Jahal itu. Makanya jawabannya adalah kita tidak tahu jamaah. Kita tidak tahu apakah saya akan menjadi sahabat Nabi atau saya akan menjadi bagian daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Kita tidak tahu. Karena mental orang di zaman Nabi itu, oh jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kurang-kurang. Le Indonesia makin niki arak nabi palsu, arak pengikut. Nabi palsu ampuh, arak pengikut. Ya Allah, heran. Angka nggih jamaah sekalian, jangankan anu bagus, tuak bedoang terjual laku. Tuak ampuh. Lombok Timur lagu niki Bapak. Bulan puasa jual tuak laku, arak meli. La ilaha illallah. Pengah kan. Tahu narang tua si tekad. Ndek tuak manis niki tuak toa, terjual bulan puasa jam sekek kejeluk laku. Nah, orang itu irup le zaman Nabi, wah tangan kanan Abu Jahal dah. Nah, niki jawabnya mental kita jamaah sekalian. Lagi sekali yang sampaikan niki, bahwa pada saat orang napiaran, orang yang stroke ini naik ke kapal Nabi Nuh, demen mele kada hajat niki ibu teri. Demen teri bekipu lek kotoran niki, musolah nain tahu lampak seketika itu. Tahu lampak selah penyakit si stroke niki, tahu lampak. Akhirnya lontak turun, bengak keluarga, yau. Tahu nok lampak katanya, ini berkat kotoran si arak lek sepiteng kapal Nabi Nuh nih. Mau cerita selapu dengan mau cerita, angkat terbaik malik jadi syarat. Jadi kotoran niki diambil seduga dengan stroke, tegohap si kotoran niki sehat. Si kencing manis tekelor sehat. Si koreng niki tegohap sehat. Akhirnya kapal Nabi Nuh bersih kembali. Makanya jamaah sekalian, sering tiang berkata begini, ayat si paling tiang bengaang adalah innama amruhu
Iza arada syai'an ayyakula lahu. Aduh, lamun desida Allah Ta'ala berkemilik bapak, ibu, saudara-saudara tiang, ni nara aran anu sulit. Kotoran-kotoran manusia, berak dia sendiri. Berak dia sendiri ini bisa jadi obat stroke, obat kurap, obat segala-galanya. Masya Allah. Ini Allah sudah berkehendak. Makanya yang sampaikan kepada pelunggung sami jamaah sekalian, tunduk patuhlah kepada kehendak Allah, dan nanti pada diri pelunggung pun Allah punya kehendak yang luar biasa sekali. Amin. Nah, yang lanjut niki, maka Nabi Nuh menerima wahyu, wahai Nuh, hari ini janjiku akan aku buktikan bahwa aku akan menenggelamkan semua kaummu. Maka pada saat itu, pada hari itu jamaah sekalian, hujan, genter, guntur, plek hujan. Lalu bumi belah. Bumi niki belah, mengeluarkan air. Toto tahu kemempokan, pengembulan. Hujan dari langit, bumi belah, toto tahu pengembulan. Nah ini udah banjir niki. Wah, kapal niki udah mulai tergenang. Maka Nabi Nuh pun menaikkan penumpangnya. Semua dinaikkan. Nah, tersara sopo dengan betili oleh kapal niki. Betili dengan toa dengan niki. Cepuh. Sekedi bau titung. Firman Allah, wahai Nuh, temui orang itu. Firman Allah, di mana ya Allah? Di bawah geledek kapalmu itu dia berteduh, lalu lain. Nabi Nuh, izinkan gak tiang naik ke kapal. Penumpangmu sudah semua naik. Saya tahu hari ini tidak satu pun orang akan dibiarkan hidup oleh Allah. Tiang tahu itu. Makanya tiang tunas, izinkan tiang naik. Ya, saya pelunggung ini bukan orang kau. Dari gubuk mana kamu? Memang tiang bukan mukim sini. Tiang adalah iblis. Kata orang ini ternyata dengan tawa niki iblis, kurus, ganggas, bu belum ada bau nyelantut ada 5 jaga. Saya adalah iblis, wahai Nuh, izinkan naik saya ke kapalmu. Apa kata Nabi Nuh? Wallahi, karena kamulah wahai iblis, masyarakatku menjadi murtad, masyarakatku menjadi seperti ini. Saya sekali-kali tidak akan menaikkanmu. Meneunin iblis, wahai Nuh, kalau kamu suka kayun, mau menaikkan saya akan kasih kamu ilmu, katanya. Apa membang ilmu apa? Saya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dibimbing oleh Allah dan bisa ngajar umat saya, jamaah saya. Kata iblis, walaupun engkau dibimbing oleh Allah, ilmu ini tidak pernah Allah mau ajarkan kepada pelunggung. Pokok disimbang aku taek, saya akan kasih kamu ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, hari ini tumben sana iblis jujur padi ya. Akhir tepat isi Nabi aneh. Ini karena firman Allah, saya akan naikkan kamu. Buat apa sih mau pak? Saya akan kasih kamu 4 ilmu. 2 saya berikan sekarang, dan 2 saya akan berikan nanti waktu turun dari kapalmu, katanya. Lalu Nabi Nuh diberikan ilmu oleh iblis. Apa ilmu itu jamaah sekalian? Wahai Nuh, pesankan kepada seluruh umatmu, seluruh jamaahmu, pesan berembe-rembe kehebat sujud rukun kepada Allah, berembe-rembe kekuatan ibadah kepada Allah. Dendik baik gawe isi arak sekik niki. Kalau dia kerjakan yang satu ini, pasti dia akan seperti aku, katanya. Apa no, katanya? Sombong. Lalu Allah berfirman, wahai Nuh, kali ini iblis itu benar. Tetun dia enggak noh tahu nanu dia. Nah itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi sombong itu adalah jamaah sekalian,
itu perkara yang tidak disukai oleh Allah, dan itu yang meluluh lantakkan ibadah ulum sami. Nauzubillahi min. Dalam kitab Risalatul Qusyairiyah sering yang sampaikan Bapak, itu Nabi bersabda, tidak sekali-kali orang yang ada dalam batinnya itu sombong walau sebiji zarrah, tidak diizinkan duduk di dalam surga, masuk di dalam surga, walaupun dia itu orang Islam, walaupun dia itu ahlul ibadah, walaupun dia itu orang hebat, tidak diberikan masuk surga kalau ada marak kebelik tolang lenge, sombong oleh dalam angen. Yang kedua jamaah sekalian, tidak dimakan api jasad manusia oleh neraka kalau ada di dalam batinnya itu sebesar biji zarrah tauhid, yaitu syahadat. Jadi ndek kotong awak teniki lamun bersyahadat sekali saja, apalagi berkali-kali, apalagi setiap hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di nuzulul Quran niki yang lompak sedikit jamaah sekalian, makin lamun dia ulas detail kok soal Nabi Nuh niki dia mau nuzul yang ayat yang lain. Nah, pada saat itu banjir sudah besar, kapal sudah kapal sudah mulai berlayar. Kata Nabi Nuh, kumpul manusia ingin naik ke gunung untuk menghindari banjir ini. Maka Nabi Nuh berkata, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah saja ke perahu ini. Nabi jawaban bija, wahai abah, ndek kami turun. Saya akan naik bersama semua masyarakat ini ke gunung itu. Saya pasti selamat. Nabi Nuh berkata, ndek narak dengan ya selamat jelo niki anak. Semua kamu ini, kaum Quraisy ini, kaum kafir ini akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air ini. Maka berlayarlah kapal Nabi Nuh, semua kaum kafir tenggelam. Nah, itulah ayatnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Manakala kapal Nabi Nuh ini berlayar lama sekali, hujan tidak berhenti, bumi sugulangai tidak berhenti. Lalu Allah berfirman, ya ardu bela'i ma'aki, wahai bumi telan airmu. Wa ya sama'aki aqli'i wa ghidal ma, wahai langit tahan airmu. Iya ampun nengkah hujan, iya ampun nengkah ngempok pengbulan langan bumi. Nah, itulah baru bahtera Nabi Nuh, air surut lagi. Nah, lamun dengan ceket ahli hikmat jadi ki ayat niki ye penjampin dengan lamun dengan girang mimisan darah doang sugul. Itu ibu-ibu lamun tuah nganak wiladah teniki, tahu darah wiladah ibu? Oh, darah si uah nganak niki terus besor-sor niki. Nah, iya si tetahan bahasa ulama ayat niki untuk menahan darah itu. Lagu wallahu alam itu wilayah ulama-ulama kita yang hebat di bidangnya itu iya bahasa niki. Ayat inilah yang dipakai, yang kita pakai berdoa, yang kita bacakan kepada perempuan-perempuan si terus doang sugul darah.